selebriti kita yang hadir. Semua ikut joget-joget, semua ikut nyanyi-nyanyi. Terima kasih banyak. Dangdut koplo dong, dangdut koplo, Nazar. Mohon maaf. Seperti mati lampu. Mohon maaf. Tadi udah ada dangdut koplo, dangdut sudah, pop sudah. Nanti tinggal jazz dan lagu-lagu barat. Benar. Ya. Seperti apa? Seperti gimana coba? Fly me to the moon. Itu kan untuk acara-acara makan. Coba. Iya. Coba gini. Oh, bagus. Ayo, yang orang tahu nyanyi. Ayo, bagus sekali. Ayo, Karen, cepet di depan sahabat-sahabat. Coba kasih tren. Sini dong, jangan malu dong. Coba. Lu, sahabat lu pada datang. No. Dengarkan chordnya. Fly me to the moon. Fly me to the moon. Terus. Lalu. Nyanyi. The way only to not spend the way I love you. Gitu. Karen tuh sebenarnya saya bilang suaranya bagus. Betul. Karen tuh cocok untuk menyanyi Lagi latihan lagu-lagu. nyanyi sama Iya. coach. Coachnya Iya. siapa? Dari Anda yang kemarin datang ke apartemen Anda. Siapa ya? Itu yang perempuan itu lupa ya? Enggak. Bukan coach jangan-jangan. Bukan, ya. Jadi nanti lagunya Fly Me to the Moon tadi, nanti di akhir Karen juga akan nyanyi Geboy Mujair. Geboy Mujair. Sebentar. Ya, silakan ibu-ibu yang cantik. Silakan, boleh duduk. Silakan dinikmati hidangannya. Aduh, pagi-pagi udah dandan buat Karen Sosialita Delano ya, loh. cantik. Dengar deh Bang Ya. Billy, tadi pada saat opening, kan Ya. gini, nanti abis fashion show keluar, kalian langsung nyanyi ya. Lagunya apa? Geboy Mujair. Kita langsung, Geboy Mujair? Oh my God. By the way, Kiki, ada teman-teman fashion designer Indonesia. Halo. Siapa aja? Oh, ada di Black Kids ya? Kita Zoro, Halo, semua sayang. Amot Syamsuri Muda. Oh, ada Amot juga. Tolong di-syuting Ya. dong. Aduh, kita seneng banget ketemu di sini di studio 1 Terima studio kasih. dua kita nih ya di pagi-pagi Ambiar tuh. Selamat datang, selamat Oh, menikmati desainer, hidangan keren-keren birthday banget. Karen Delano. Senengnya kenapa coba? Kalau kita lihat kan di sini ada orang-orang hebat yang jadi tamu-tamunya Karen Delano. Bahwa perjuangan mereka juga sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Iya, Ya, betul. sama seperti Karen Delano dan juga bintang tamu kita. Sebentar buat teman-teman tamu-tamunya Karen Delano karena perjuangannya Billy Syahputra juga harus kita apresiasi. Keren banget nih. betul. Ya, kita mau kasih lihat dulu seperti apa perjuangan bintang tamu kita Billy Syahputra dari dulu sampai dengan sekarang. Perjuangannya Bang luar Billy. biasa sekali. Aku nggak setuju ada kata-kata numpang tenar. Apa? Aku nggak setuju. Aku juga nggak setuju. Karena Karena yang bagaimanapun namanya- juga dia punya bakat Betul. ya. Seperti almarhum Olga ini punya keluarga yang selalu mendampingi. Kenapa Mas Olga itu sukses? Karena keluarga kan. Benar. Kalau keluarga nggak terkenal itu kan nggak mungkin gitu. Betul. Ya. Kalau Bang Billy ngelihat perjalanan Bang Billy dari dulu sampai sekarang emang seperti apa sih yang kita belum pernah tahu gitu? Sebenarnya sering Billy omongin sih di beberapa media gitu loh, di televisi juga. Ya perjalanannya sangat lumayan ada lika-likunya lah. Karena kalau misalkan kita khusus Billy kalau cerita memang dari awal perjalanan Billy sebelum masuk di entertain memang Billy tuh nggak ada niat pertama masuk di entertain. Karena kan jujur kalau dulu tuh niatnya pengen jadi tentara gitu atau polisi. Wow. Iya. Singkat cerita waktu lulus almarhum nyuruh Billy bilang mau ngapain, mau kuliah nggak? Billy bilang nggak, mau masuk tentara kalau nggak polisi gitu. Singkat cerita pas pengen masuk tentara tiba-tiba almarhum nggak ngebolehin. Nyuruh ngikut almarhum itu untuk ngikut-ngikut aja gitu loh. Bisa dibilang bukan asisten juga, ngikut aja kalau almarhum Mencari pengalaman. Iya, cari Temenin pengalaman. gitu ya? Karena kan almarhum dulu juga udah punya supir. Betul, belajar bersosialisasi. Iya, betul. Suruh ngikut-ngikut berapa lama ya? Sampai akhirnya singkat cerita supirnya itu keluar atau memang nikah, nggak tahu, kurang lebih 1 tahun lah Billy nyetirin almarhum. Ya nggak apa-apa dong, namanya adiknya sendiri. Iya. Ngebantuin kakak kok. Nggak masalah juga. 1 tahun aku nyetirin almarhum, terus sampai akhirnya aku kan kemana-mana sama almarhum. Almarhum sakit, terus Billy diajak sama orang-orang Trans TV lah, itu ada Bu Jess, terus juga ada yang lain-lain.
untuk masuk acara Trans TV dulu YKS. Iya. Oh iya. Awalnya Billy nggak mau tuh, almarhum juga nggak pernah nyuruh Billy untuk masuk di entertain, nggak pernah. Tapi suatu ketika tiba-tiba almarhum cuma bilang nyeletuk, ya udah coba Bang Billy siapa tahu bisa. Pas ya udah, akhirnya Billy jalanin, ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Karena nurut ya. Iya. Kan Nurut ada dan yang belajar. Mau nurut dan mau mencoba. belajar. Dan mau belajar. Betul. Tidak banyak orang yang sirik di samping-samping kan bilang begini, bilang itu pasti Betul, ada atau benar. mungkin yang bikin mental kamu jatuh. Udah ngapain sih kamu nemenin kakak kamu jadi pembantunya, kamu jadi ini. Itu orang-orang yang syirik. Tapi kan itu harusnya kamu banyak belajar dari beliau yang berpengalaman seperti almarhum Olga ya. Bil, tapi kalau ngelihat sosok Bil yang sekarang ya, kan dulu juga jatuh bangun pasti dimulai semuanya dari nol gitu ya. Kemudian menemani almarhum dan sekarang ada di posisi Billy Syahputra yang semua orang mengenal. Kamu ngelihat sosok kamu sekarang ini sosok yang seperti apa? Ya bersyukur aja lah alhamdulillah. Masih dikasih kesempatan untuk mengais rezeki di entertain dan bisa ngasih ke keluarga gitu loh. Jujur kalau Billy nggak masuk entertain mungkin ya bingung juga karena kan tulang punggung keluarga dulunya almarhum. Iya. Sama sekali almarhum yang ngurus semua keluarga. Nah tiba-tiba Billy kayak dikasih kesempatan sama Allah untuk masuk di entertain dan bisa menghasilkan sesuatu dan sesuatunya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk keluarga gitu sih. Amin. Karena kan keluarga Billy kan keluarga orang susah gitu loh. Ya almarhum lah salah satu orang yang bisa mengangkat derajat keluarga Billy. Insya Allah. Amin. Merasa bersyukur gitu ya, Iya, Bang Billy ya. Karena Nggak tahu tiba-tiba almarhum aja. Waktu zamannya almarhum udah berapa lama ya di entertain ya? Billy tuh jujur nggak pernah disuruh untuk masuk di entertain, nggak pernah sama sekali. Bil, kan sekarang kamu yang jadi tulang punggung keluarga ya. Apa sih yang belum sempat atau memang impian kamu untuk keluarga yang belum tercapai sekarang? Apa ya? Jujur kalau keluarga Billy sih nggak pernah minta apa-apa sih dari Billy. Tapi Dan apa Billy dari kamunya? dari aku sendiri untuk ngasih apa ya? Nikah kali ya. Ya mungkin kali ya, nikah punya anak kali ya untuk keluarga. Tinggal Itu nikah kali. ya? Cita-cita yang belum tercapai untuk keluarga mungkin kali ya. Ya. Kita doakanlah semoga Billy Syahputra amin, bisa segera menikah sesuai dengan impiannya, mendapatkan jodoh yang memang menjadi jodoh. Amin. Amin ya. Pokoknya buat Billy Syahputra semangat terus karena inspirasinya juga luar biasa ya. Memulai semuanya dari nol dan kita juga tidak pernah tahu bahwa rezeki bisa datang dari mana saja termasuk dari keluarga kita sendiri. Yang terpenting sama seperti Billy Syahputra harus mau mencoba. Ya. Itu dia ya. Terima kasih Bang Billy dan berikutnya kita juga punya Makasih, tamu sayang. spesial buat seorang Karen Delano. Ada lagi. Karen. Ada. Siapa Ini tamu misterius kita ya. Lu di situ aja, Kamu sama lu di sekali situ. nggak tahu dia siapa. Ya, kita akan hadirkan tamu berikutnya. Siapakah tamu yang kedua untuk seorang Karen Delano? Silakan kita keluarkan dari layar bebelah kita. Lu teriak sampai kayak ada ngelihat apa. Iya. Seneng banget ya Kak. Oh Ini my pasti God. siapa sih Bujas ya? Oh, ini tim dari pagi-pagi ambil. Oh jadi selama ini kasih curcol sudah sama datang. Ibu. Gua nggak dipeluk tadi Karen. Karen, sini. Ada tante lu di situ, he. Orang ini kan bro, kita kan bro. Iya bro, sahabat. Ya, coba Karen Delano pasti mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Marlon yang sudah datang. Karen Delano mau mengucapkan. Gua juga dong. Gua biasanya kalau ucapan terima kasih kan kita biasa. Ikut aja. Suka begitu. Dan Nastar kan yang ulang tahun dia, kenapa kamu minta ulang tahun? Ayo kita yang bareng-bareng yuk. Marlon, kami semua di sini mau mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Kok bisa ya? Kok bisa? Udah dong. Marlon terima kasih Sebentar banyak ya, ya. Brian, sebentar ya. Kata teman-teman sosialita gini,
Maksudnya apa ya? Mohon maaf, nanti kami jelaskan di akhir acara. Ya, sebentar ya kita mau ngobrol dulu sama Marlon, tapi Marlon datang ke sini bawa kado buat Karen, kasih lihat dong. Coba kasih dong. Wow, dibuka. Bawa apa sih? Jauh-jauh kamu kan terbang kamu langsung bawa- dari Ambon. dari Ambon buat Karen Delano kita datengin loh. Ini dari Ambon nih. Iya. Kamu baik banget sih, perhatian sekali. Oh yoi dong. Itu dalamnya invoice tiket pesawat. Bayarin tuh. Ih, Wow. Oh. Dibuka dong, Kak, dibuka. ini tas gue. Ya, siapa tahu di dalamnya Iya, ada ada lagi. namanya Bukan. tuh. Sebentar Kok ini. dapat aja sih? CD. Iya dong. Dapat aja. Kan spesial buat hari ulang Ini tahun tas, Karen. ini tas gue punya cerita luar biasa. Dia yang titik awal dari perjuangan jadi pelayan di restoran waktu di Amerika. Ini adalah tas pertama branded gue dari uang hasil tips jadi pelayan. Akhirnya mimpi gue diawali dari tas ini. Oh. Gitu. Ternyata di Amerika jadi pelayan. ya, Jadi Kak? pelayan, melayani tamu-tamu. Jadi di karyawan restoran. aja tetap hits ya. Iya, luar biasa loh. Iya, Oke, soalnya oke, kan kan. waktu di sana kan biaya sekolah sendiri. Luar biasa. Nah, jadi orang tua Akhirnya Allah angkat benar. derajat sekarang. Karen mau ngucapin apa Hits. sama restoran yang pernah Karen? Ada di sana. Ini live juga loh. Ingasat. Apa ucapin Live juga? live Live di streaming New York. dari LA. Jadi ini tas yang jadi saksi lo ya. Benar, ini Marlon saksi. mengingatkan lo untuk kenangan yang tidak akan bisa lo lupakan Terima ya. kasih. Marlon mau bilang apa sama Karen Delano, mau ngucapin apa? Ya mungkin Kak Karen udah laluin banyak momen-momen yang ya susah ya untuk dijalanin. Tapi karena semangat terus dalam kehidupannya akhirnya bisa ada sampai sini. Tapi ini bukan berarti menjadi suatu kepuasan. Semoga di penambahan usia yang baru ini kakak menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Makin sukses, panjang umur, sehat-sehat yang paling penting. Amin. Tuhan selalu Marlon berkati. juga, terima kasih. Amin, God bless you. Karen coba Karen sama Marlon boleh duduk dulu. Karen ceritain dong sama kita. Ya, ini Kan diangkat sobat dulu Amir ya. juga mungkin Mohon maaf ya. nggak semuanya pada tahu, termasuk juga Bang, teman-teman kita mau kemana, sosialitas selebriti, Mau pulang. tamu-tamu kamu ini kan mungkin banyak juga yang nggak tahu. Emang dulu ketika lo memulai semuanya itu seperti apa sih, seberat apa perjalanan lo? Kesulitannya sebelum Perjalanan. mencapai seorang stylist Oh internasional, ya, Kak. ya. Kayaknya sahabat-sahabat sosialita gue tahu, Bu Cerita tahu banget ceritanya. Jadi dulu tuh memang waktu itu papa tidak memperbolehkan sebenarnya untuk kembali ke New York, kembali ke Amerika. Jadi gue paksa. Nah ini ada sepupu gue nih yang berangkat bareng, yang tadinya dia bilang cuma, Yuran kita jalan-jalan aja ke New York, katanya gitu. Dia telepon gue ke kantor, terus gue bilang ya udah ayo. Singkat cerita sampai di sana gue udah gak mau pulang lagi ke Jakarta karena ngelihat New York tuh kan bagus banget. Terus gue pikir udahlah gue mau sekolah aja di sini, dan waktu itu memang papa sebenarnya tidak mengizinkan untuk tinggal apalagi sekolah di sana. Karena papa ngerasa masih ya udah tua lah, nanti kalau papa mati siapa yang lihat gitu ngomongnya. Terus waktu itu masih bandel dan masih pengen udahlah udah sekolah aja di sini. Aku nggak minta uang papa, aku aja yang kerja. Dari uang kerja itu yang aku akan bayar buat sekolah gitu. Dan itu tadi tas pertama dari setelah 1,5 tahun bekerja cari uang dari pelayan restoran, dikumpulin karena tiap hari itu datang ke restoran ngelewatin si store yang mewah ini, toko yang mewah ini. Terus lihat jendela, terus gue bilang suatu hari nanti gue mau tas ini. Akhirnya terwujud setelah 1,5 tahun bekerja. Oh. Yang selama ada kemauan pasti terwujud ya, Kak. Benar. Ini buat sobat Ambiar kita mau kasih lihat dulu gimana sih perjalanan hidup seorang Karen Delano sampai sekarang bisa di usia 41 tahun, dan siapa yang tidak mengenal Karen Delano. Tepat pada tanggal 4 Desember tahun 1980, lahirlah seorang anak laki-laki kecil dan lucu dari pasangan Kari Zakria Maksud dan Carla Julia. Karen Delano tumbuh dari keluarga yang sangat harmonis. Memiliki cita-cita sebagai fashion stylist sejak kecil, kini sudah ia buktikan dengan banyaknya karya yang terbuat dari tangan ajaibnya. Tentunya, kesuksesan yang ia miliki ini berkat dukungan dan doa dari keluarganya. Pada tahun 2015, Karen Delano berada di titik terendah hidupnya karena harus kehilangan kedua orang tuanya karena sakit yang diderita mereka. Dari sinilah keinginan dan kegigihan Karen Delano untuk berjuang demi membuat bangga kedua orang tuanya. Kini, Karen Delano melebarkan sayap dan keluar dari zona nyamannya menjadi seorang host ternama.
Dan disinilah ia sekarang, menjadi host kebanggaan Pagi-Pagi Ambyar Trans TV. Wow. Iya betul itu. Tadi gimana tuh Kak, melihat orang tua? Luar biasa karena papa mama tuh perjalanan pekerjaan saya tuh tanpa dilihat orang tua. Jadi orang tua tidak merasakan, nggak ngerasain sedikit pun perjuangan suksesnya saya. Kakaknya mama ada di sini dan Tante Fon selalu bilang kalau aja ada papa mama dan mereka melihat. Tidak sempat semuanya. Bu Junita tahu dan di saat papa mama meninggal, itu semua di luar pikiran gitu, karena waktu mama lah ya, itu yang paling terpukul karena saat itu biayanya perlu besar sekali gitu, nggak sedikit karena itu kanker paru-paru. Jadi memang yang paling kalau harus diingat tuh kenapa mereka pergi cepat banget, karena mereka tidak merasakan perjalanan karir sampai dengan hari ini gitu. Tapi itu apa sih yang paling Karen benar-benar ngerasa rindu banget kebersamaan sama orang tua tuh saat apa? Yang nggak pernah bisa dilupain sampai sekarang. Yang paling nggak bisa dilupain adalah waktu di saat kita nggak pernah tahu mama ada cancer. Karena mama itu divonis stadium paling tinggi setelah papa sakit duluan. Jadi papa sakit 2 tahun, nah itu adalah momen yang paling dekat sama orang tua. Jadi saya baru bisa mengerti kenapa harus pulang ke Indonesia, karena Tuhan punya rencana, ya itulah yang papa minta. Kalau papa mati, orang tua meninggal, anak siapa yang mau lihat? Dan pada akhirnya memang harus pulang ke Jakarta dan diberikan waktu dan kesempatan untuk melihat mereka, menjaga mereka. Nah, momen yang paling indah adalah di saat mereka berjuang bersama, sakit bersama. Dan yang paling kritis adalah di saat waktu mama dibilang kanker stadium paling tinggi, itu papa sudah terpuruk di tempat tidur di sebuah kamar. Jadi mereka di dalam satu kamar di rumahnya tante saya, Tante Foni. Mereka berjuang bersama. Dan papa cuma bisa lihat mama tidur aja di sana dan bilang, cuma bisa saling mendoakan. Dan saya nggak kuat sebenarnya, karena setiap kali saya datang ke rumah tante saya selalu bilang, Ren minta uang 30 juta, minta uang 50 juta. Saya bilang, nggak tahu mau cari di mana. Dan bersyukur ada Ibu Junita waktu itu sebenarnya. Dan Bu Junita lah yang nolong saya sebenarnya. Makanya kenapa saya mau sekali Bu Junita untuk hadir di sini, dan karena dia menyaksikan begitu capeknya sebenarnya waktu itu untuk memperjuangkan mama tetap hidup. Namun di saat mama harus pergi duluan, itu tante saya bilang yang paling gak kuat adalah dia harus lepas selangnya gitu di hidungnya. Dia bilang, kasihan Karen capek. Itu doang sih yang gak bisa. Dan saya bilang kenapa harus dicabut gitu, karena saya masih mau lihat mama. Gak bisa. Maksudnya cuma mau nunggu ngeliat mama. Cuma mau bilang mama. Cuma mau bilang kalau sayang sekali sama mama. Dan gak bisa. Aku belum bisa kasih yang terbaik. Duitnya gak cukup untuk nolong mama sampai sembuh. Mama tahu capek. Saya capek. Dan mama bilang kasihan kakaknya, kasihan Karen capek.
Dan mama pergi gak nungguin. Itu doang yang paling sakit sebenarnya. Tapi kita yakin seandainya memang Papa dan juga Mama Karen Delano bisa menyaksikan sekarang, mereka menjadi orang tua yang sangat bangga sekali bisa melihat apa yang dicapai, apa yang didapatkan, dan keberhasilan dari seorang Karen Delano. Dan yang selalu mendampingi sehidup semati dari masa lalu sampai masa depan, adik dari seorang Karen Delano yang pastinya akan selalu ada buat kakaknya. Karen Delano, ini bentuk cinta kasih sayang. Boleh dipeluk dong adiknya, ini kan selalu bareng-bareng dari kecil berjuang bersama keluarga. Perjuangan yang pasti kalian berdua tidak akan pernah bisa lupakan. Thank you. Coba ini, kamu pegang mic-nya. Kamu mau bilang apa sama kakak kamu? Kakak contoh yang baik banget buat aku. Karena kakak kuat banget. Dan aku berharap terus berdoa kakak terus sukses karena kakak gak pernah lupa juga sama keluarga. Sampai sekarang pun kakak masih ngurusin aku. Dan makasih untuk semuanya kak. Karen, ini ada hadiah dari adik kamu buat kamu. Yang semoga pastinya ini bisa membuat kamu selalu semangat untuk bekerja dan tidak akan pernah bisa melupakan mereka karena ini adalah alasan kamu ada di sini. Mereka yang sudah berbahagia di surga menyaksikan kamu. Buat Karen Delano. Ini juga ada sesuatu buat kamu. Boleh kasih lihat sama Sobat Ambiar? Ya. Apa itu? Ini harta yang tersisa ditinggalkan sama orang tua saya. Karena papa mama itu sempat bangkrut habis-habisan hanya mau lihat anaknya sukses untuk menjadi fashion designer waktu itu. Dan papa bilang semua perhiasan emas mama dijual hanya untuk kamu. Dan yang tersisa sebelum mama meninggal adalah gelang emasnya dia dan kalungnya. Dan ini adalah jam tangan yang papa pakai, selalu dipakai sama papa karena ini adalah hadiah ulang tahun papa waktu saya bekerja di New York. Dan yang ditinggal sama mereka berdua di saat mereka pergi cuma ini. Itu namanya kalau saya boleh koreksi bukan bangkrut habis-habisan. Tapi itu yang namanya cinta habis-habisan buat seorang anaknya. Boleh kita semua berdiri, kita kasih tepuk tangan buat seorang Karen Delano. Kita kasih tepuk tangan apresiasi buat Karen Delano yang sedang berulang tahun dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Selamat ulang tahun sekali lagi Karen Delano dan kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih.